Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar di New York. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan di situ adalah Quran, tidak disebut oleh Allah Quran itu. Kenapa? Karena sudah sangat populer. Sama dengan kita menyebut presiden, kita sudah barang tentu tahu siapa nama presiden itu sendiri. Jadi berarti Quran sudah sangat populer. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa makna qadar? Qadar ini salah satu maknanya adalah agung, mulia, ketentuan, takdir. Tapi makna yang lain adalah sempit. Jadi karena di malam itu sempit sekali, karena banyak sekali malaikat datang turun dari Baitul Ma'mur ya, dari kiblatnya penduduk langit menuju bumi. Kemudian tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu Lailatul Qadar itu apa. Ama adroka, artinya maknanya kita tidak akan pernah sungguh-sungguh tahu secara lengkap, secara paripurna. Tapi Allah segera memberitahu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah 1000 ini maknanya bisa jadi, boleh jadi tak terbatas, boleh jadi maknanya adalah tak terhingga, atau memang ia 1000 betul 83,4 tahun, artinya ia 1000 bulan betul, tapi boleh jadi ia makna perlambang atau simbol atau makna majazi. Namun yang jauh lebih penting bagi kita adalah kalau Qadar ini mulia, di malam yang penuh kemuliaan, ini disebut 3 kali ya. Nazalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri. Dan masing-masing ada 9 huruf, maka boleh jadi Lailatul Qadar itu 27 Ramadan. Tapi ada yang jauh lebih penting adalah bagaimana meraih Lailatul Qadar di salah satunya di New York ya, di kota-kota, di tempat-tempat yang minoritas muslim. Yang boleh jadi tidak ada, saya belum pernah mendengar suara adzan di sini selama ke beberapa tempat, ke beberapa negara bagian. Nah, bagaimana di tempat-tempat yang seperti itu? Apakah masih ada Lailatul Qadar? Kita jawab ada. Karena ia adalah perlambang, ia adalah simbol, maka tidak terlalu penting Lailatul Qadar itu kita maknai sebagai di Ramadan semata-mata atau di dalam Ramadan ansih saja. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana para malaikat ini cemburu, yang sedari awal juga manusia ia sinis. Malaikat ini mengapresiasi, mendoakan kita, mengapresiasi kita, itu jauh lebih penting. Dan oleh karena itu Lailatul Qadar ini bisa kita rancang, bisa kita ciptakan, yakni senyampang kita salam bisa menyebarkan peace hatta mafullah anil fajr. Itu salah satu qiraah Imam Waras adalah dibaca matmu. Kalau ada lam jatuh setelah shad dot ko mati, lamnya berharokat fathah, maka lamnya ditaklid, dibaca seperti lamul jalalah. Sampai terbit fajar kehidupan kita berikutnya atau sesungguhnya, yakni di akhirat. Yakni maka Lailatul Qadar ini jauh lebih penting bagi kita untuk dimaknai bagaimana merancang kehidupan yang baik, keindonesiaan kita yang baik, daripada semata-mata apa ya, sebab setiap Allah bercerita tentang pahala, mengiming-imingi kita dengan pahala, ini menandakan bahwa iman kita masih iman periode Mekah, belum periode Madinah, dan sekarang kita berada di Madinah New York. Maka jauh lebih penting bagi kita memaknai Lailatul Qadar ini sebagai salah satu cinta kasih Tuhan. Ketika Allah menurunkan Quran ke makhluk paling mulia, yakni Nabi Muhammad, otomatis Quran menyatu dengan diri beliau dan beliau menjadi pribadi paling mulia. Ketika turun pada satu malam, maka malam itu menjadi malam paling mulia, yakni Lailatul Qadar. Ketika turun pada satu bulan, yakni Ramadan, maka Ramadan itu menjadi bulan paling agung, paling mulia, bulan pertobatan, bulan kita bermunajat dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, ketika ia turun di bawah malaikat Jibril, maka Jibril menjadi an-namusul azim, menjadi muta'in sama amin, malaikat yang paling ditaati, ditakuti, dan paling kredibel, paling layak dipercaya. Serta yang tidak kalah penting, kabar gembiranya adalah ketika Quran ini turun kepada kita sebagai umat Muhammad, maka kita otomatis menjadi umat paling mulia, umat yang paling mula-mula dirindukan oleh surga. Nah, saya kira makna Lailatul Qadar seperti ini lebih penting ya, jauh lebih penting daripada sekedar ini 1000 bulan, ayo kita berlomba-lomba. Sebab seharusnya kita merancang Lailatul Qadar itu sedari dini, sejak awal kehidupan kita, sejak di awal Ramadan. Serta ada sebenarnya pembacaan lain yang menarik ya. Bisakah meraih Lailatul Qadar di tempat-tempat yang tidak ada masjid? Maka makna Lailatul Qadar dan makna masjid perlu kita tafsir ulang. Masjid ini kan tempat keterangan waktu kan, adverb of time, adverb of place. Maka dimanapun bumi kita pijak, disitulah masjid. Kalau mau ya bikin saja masjid. Kita bikin garis 4 peta,
di sekitar patung Liberty ini, maka itulah masjid tempat di mana kita sujud ya. Saya kira puasa yang sesungguhnya itu bukan di tempat-tempat yang semua orang puasa, di tempat yang nyaman, tapi salah satunya di sini, di tempat yang ya, puasanya adalah 14 sampai 15 jam dengan cuaca yang sedikit ekstrim, dengan banyak godaan di mana-mana. Itu puasa yang sesungguhnya kira. Baik, saya kira itu sekilas mengenai makna Lailatul Qadar. Jadi hemat saya, boleh tidak sependapat, Lailatul Qadar ini bisa datang kapan saja, tapi malam penuh kemuliaan. Selama kita memuliakan Quran, selama kita mengagungkan Nabi, selama kita tidak meremehkan, mencederai syariat, itu malam mulia. Dan lailah, kata lail ini kan maknanya gelap. Jadi di malam yang gelap, ketika pekat hidup, ketika dunia ini gulita, tidak ada lagi direction, bimbingan, di situ Quran turun memberi bimbingan. Nabi ada menyampaikan wawasan, pengarahan, bantuan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Saya kira makna Lailatul Qadar dari perspektif itu jauh lebih penting. Jadi kalau ia dimaknai sempit karena banyak malaikat turun, kalau ia dimaknai agung karena memang Quran yang turun, kalau ini mulia atau malam penentuan karena memang menentukan urusan selama 1 tahun, para malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Tapi yang jelas penduduk langit ingin mengapresiasi kita sebagai penduduk bumi oleh karena kita masih sempat puasa, mengagungkan Tuhan, mengagungkan syariat, memuliakan Al-Quran, mentadarusi Quran, tidak hanya Quran, bahkan semua disiplin ilmu yang menghubungkan kita dengan Quran. Saya kira itu salam dari New York. Patung Liberty ini simbol perlambang kebebasan, perlawanan, kemerdekaan. Assalamualaikum.